Debat Capres ketiga soal pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional Minggu malam masih jadi perbincangan hangat. Gaya, penampilan, hingga jawaban para capres menjadi sorotan hingga paling dicari di media sosial. Seperti yang dilakukan ketika era Bung Karno pada waktu itu, Ali Sastroamidjojo, apa yang dikerjakan? Merangkul semua. Membawa apa yang menjadi agenda selatan-selatan, bukan menceritakan agenda kita. Semua orang bisa baca di Google tentang apa yang kita kerjakan. Tapi kalau kita menjangkau pemimpin-pemimpin selatan-selatan dan presiden menjadi panglima diplomasi, bukan sekedar hadir di forum-forum menjadi salah satu penonton, salah satu hadirin, tapi datang ke sana membawa ini agenda selatan-selatan. Apa misalnya? Kita berhadapan dengan climate crisis. Kalau benar masuk akal, saya setuju. Kalau ngomong-ngomong, ya kumaha. Ya, jadi leadership, apakah negara, apakah perorangan, tapi terutama juga negara, harus dengan contoh, ingarso sung telodo. Kita mau mimpin, kita mau bawa agenda, kita mau cerita itu cerita, omon, ya. Tak bisa. Kenapa negara-negara selatan sekarang melihat ke Indonesia? Karena kita berhasil membangun ekonomi kita. Jadi tidak hanya omon, kerjanya omon saja, nggak bisa. Kata omon-omon yang diucapkan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menjadi trending di Twitter atau media sosial X. Kata-kata Prabowo itu juga ramai dicari netizen. Kata omon-omon muncul saat Prabowo merespon pertanyaan di debat soal hubungan internasional. Prabowo Subianto bilang Anies hanya sekedar omon-omon karena Indonesia tak bisa menyuarakan agenda internasional bila dipandang sebelah mata. Sebelumnya, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyatakan Indonesia harus berperan aktif di forum internasional, tak cukup hanya hadir dan menjadi penonton. Drone Emprit menilai kata omon-omon membawa dampak positif bagi Prabowo Subianto. Dari analisis data volume percakapan di Twitter, Anies masih mendominasi sebesar 42%, lalu Prabowo 28% dan Ganjar 30%. Sentimen positif terhadap Anies sebesar 76%, sementara sentimen negatif 14%. Komentar negatif Prabowo lebih besar jika dibandingkan komentar positifnya, negatif 54% dan positif 40%. Sementara itu, sentimen positif Ganjar sebesar 72% dan negatif sebesar 11%. Litbang Kompas juga merilis hasil jajak pendapat yang dilakukan saat debat berlangsung hingga selesai Minggu malam. Penilaian kandidat Capres berdasarkan cara menjawab pertanyaan dengan lancar dan jelas, Anies dan Ganjar imbang di angka 7,4 dari penilaian skala 10. Sementara Prabowo di angka 6,9. Dalam kategori penilaian menguasai permasalahan, Ganjar paling unggul sebesar 7,4, lalu Anies 7,2 dan Prabowo 6,9. Penilaian terhadap penampilan kandidat di atas panggung, Anies mendapat penilaian 7,9, lalu Prabowo 7,1 dan Ganjar 7,8. Debat ketiga sudah usai, masih ada 2 debat lagi yang dijadwalkan KPU sebelum akhirnya memasuki masa akhir kampanye dan pemilihan umum di 14 Februari mendatang. Tim Liputan Kompas TV.